Mungkin ini tidak mengejutkan bagi sebagian orang, namun orang Denmark tampaknya merupakan salah satu orang yang paling banyak melakukan pergaulan bebas di planet ini. Menurut situs kumpul kebo Nordic Victoria Milan, perempuan dan laki-laki Denmark berada di peringkat keempat dari 15 negara yang disebutkan dalam survei tersebut. Wanita Denmark lebih sering berhubungan kumpul kebo versi coblos apem secara bebas dengan kekasihnya, dan lebih sering berhubungan coblos apem dengan pasangannya, lebih rentan melakukan one night stand, lebih rentan tidur dengan beberapa pasangan dalam setahun, dan menggunakan lebih banyak waktu untuk menyenangkan pasangannya dibandingkan laki-laki, kata Sigurd Vedal, CEO Victoria Milan. Laki-laki di Denmark mungkin terangsang, tapi perempuanlah yang mendapat juara pertama dalam tarian tanpa celana. Survei menunjukkan bahwa perempuan Denmark memiliki rata-rata 4,31 pasangan kumpul kebo versi coblos apem secara bebas selama setahun terakhir, sedangkan laki-laki Denmark memiliki 4,01 pasangan kumpul kebo versi coblos apem secara bebas. Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa setidaknya seperempat pria dan wanita di Denmark berhubungan coblos apem secara bebas setidaknya 10 pasangan berbeda pada tahun lalu, sementara lebih dari sepertiganya mengatakan mereka melakukan hubungan coblos apem secara bebas satu malam setidaknya sekali dalam setahun. Hasilnya didasarkan pada tanggapan dari hampir 6.000 anggota Victoria Milan, jadi mungkin rata-rata tersebut sedikit dipengaruhi oleh fakta bahwa responden adalah anggota dari situs kumpul kebo. Tetap ikuti kami, di video ini panjenengan akan mengetahui fakta-fakta yang luar biasa bin ajaib yang ada di negara Denmark. Namun, sebelum kita lanjut, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Oke, langsung saja kita mulai. Denmark adalah sebuah negara Nordik di Eropa Utara bagian selatan tengah. Negara ini adalah bagian metropolitan dan konstituen berpenduduk terbanyak di Kerajaan Denmark, sebuah negara kesatuan secara konstitusi yang di dalamnya terdapat Kepulauan Faroe dan Greenland di Samudra Atlantik Utara. Denmark Metropolitan adalah negara Skandinavia paling selatan, terletak di sebelah barat daya dan selatan Swedia, di selatan Norwegia, dan di utara Jerman. Dengannya berbagi sedikit perbatasan, satu-satunya perbatasan darat Denmark. Survei dan penelitian yang jumlahnya tidak terbatas telah menetapkan orang Denmark sebagai orang paling bahagia di dunia. Tidak peduli bagaimana kebahagiaan diukur, hasilnya tetap sama. Tidak heran, jika Anda menghabiskan waktu di Denmark, Anda akan segera menyadari betapa santainya masyarakatnya. Tidak ada yang terburu-buru dari satu janji ke janji lainnya, malah mereka meluangkan waktu untuk menikmati momen. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa fakta yang akan dibagikan mengenai kehidupan kerja dan sistem sosial. Lahan dangkal mungkin bukan impian para penggemar olahraga musim dingin, namun sangat ideal untuk berkeliling dengan sepeda. Tidak mengherankan jika Denmark terpilih sebagai negara paling ramah sepeda di Eropa pada tahun 2013. Jaringan bersepeda sepanjang 10.000 km dengan tiang penunjuk arah, membentang di seluruh Denmark dan menonjol dengan lanskap menakjubkan dengan garis pantai fantastis di Laut Utara dan Laut Baltik. Denmark adalah tempatnya bagi para pesepeda. Terdapat 2,4 juta lebih banyak sepeda dibandingkan mobil di Denmark. Masih ada jam sibuk setiap hari, tetapi sementara itu Anda dapat menikmati udara segar. Cocok untuk semua orang dengan pekerjaan dari jam 9 sampai jam 5, siapa saja yang ingin lebih aktif dan lebih ramah lingkungan. Sebuah contoh bagus yang bisa dicoba oleh negara lain. Denmark juga merupakan salah satu pemerintahan paling bersih dari korupsi di dunia. Dilaporkan Copenhagen Post, Denmark menempati ranking pertama negara paling sedikit korupsi, unggul dari Selandia Baru yang di tahun sebelumnya berada di urutan teratas. Karena suka menikmati waktu bersama orang lain di tengah udara dingin, gak mengherankan bila warga Denmark sangat hobi minum kopi. Laman World Atlas menyebut bahwa warga Denmark mengonsumsi sekitar 8,7 kg kopi per orang per tahun, alias sekitar 1,5 cangkir per hari. Padahal, harga kopi di Denmark adalah yang ke-6 termahal di dunia. Dengan luas sekitar 2,1 juta km persegi, Pulau Greenland yang terletak di sebelah timur Laut Kanada adalah pulau terbesar di dunia.
Meski bertindak sebagai negara otonom, Greenland tetap berada di bawah kekuasaan Denmark. Dengan hanya sekitar 57.000 penduduk, Greenland adalah salah satu wilayah dengan kepadatan paling rendah di dunia. Kepulauan Faroe juga merupakan negara otonom yang berada di bawah kekuasaan Denmark. Terletak di sebelah utara daratan Britania, laman Belfast Telegraph menyebut bahwa Kepulauan Faroe adalah salah satu wilayah dengan kebudayaan terbanyak, di mana terdapat sekitar 77 kebangsaan di antara populasinya yang hanya 48.000 jiwa. Mainan berupa bongkah plastik kecil yang bisa disusun menjadi berbagai macam bentuk ini ternyata berasal dari Denmark. Penemunya bernama Ole Kirk Christiansen, dan ia menamai mainan buatannya berdasarkan kata leggot yang dalam bahasa Denmark berarti bermain dengan baik. Buat kamu yang suka jalan-jalan sore sambil berbelanja pasti bakal enjoy banget kalau bisa jalan-jalan di Jalan Stroget di Copenhagen, ibu kota Denmark. Jalanan ini khusus dibuat untuk pejalan kaki dan di kiri kanan jalannya terdapat berbagai macam toko. Dengan panjang total 3,2 km, Stroget adalah jalan khusus pejalan kaki terpanjang di dunia. Tidak seperti kebanyakan daratan Eropa, air keran di Denmark dapat diminum langsung. Negara ini memiliki beberapa air keran terbersih di dunia. Secara teknis, sistem perawatan kesehatan dan pendidikan dibayar oleh pembayar pajak Denmark. Namun, ini juga berarti bahwa setiap orang di Denmark, baik kaya atau miskin, terlepas dari latar belakang atau situasinya, memiliki akses ke perawatan kesehatan berkualitas tinggi kapanpun mereka membutuhkannya. Begitu pula dengan pendidikan yang ada di negara Denmark. Gunung tertinggi di Denmark adalah Moleh, hanya setinggi 170,87 meter di atas permukaan laut. Inilah salah satu alasan mengapa ada budaya sepeda yang mendarah daging di Denmark. Denmark memiliki pajak penjualan 25%, salah satu yang tertinggi di dunia. Selain itu, Denmark juga memiliki salah satu tarif pajak penghasilan tertinggi. Pekerja Denmark membayar sebanyak 45% dari pendapatan mereka kepada pemerintah. Meski begitu, survei melaporkan bahwa 90% orang Denmark senang dengan tingkat perpajakan itu, mengingat kualitas hidup yang tinggi di negara ini. Beberapa orang percaya kecintaan warga Denmark pada bir mungkin hasil dari warisan Viking mereka. Namun kemungkinan besar karena air yang tidak aman di abad ke-16 dan ke-17 menyebabkan hampir semua orang meminum sedikit bir demi keamanan. Denmark setara dengan Islandia dan Belanda dalam hal sistem pensiun terbaik dunia. Pekerja Denmark dapat pensiun pada usia 65 tahun dengan pensiun yang nyaman. Bahkan pada usia 60 tahun mereka dapat memilih untuk mengambil redundansi, yang berarti mereka dapat berhenti bekerja dan masih mendapatkan persentase dari gaji mereka sampai mereka memenuhi syarat untuk pensiun penuh. Eropa Utara pada umumnya sering hujan, dan Denmark pun begitu. Rata-rata, Denmark mencatat terjadinya hujan sekitar 170 hari dalam satu tahun. Sejarah Denmark sebagai kerajaan bersatu dimulai pada abad ke-8, tetapi dokumen sejarah menggambarkan wilayah geografis dan orang-orang yang tinggal di sana sejak tahun 500 m. Dokumen-dokumen awal ini termasuk tulisan Jordanes dan Procopius. Dengan kristenisasi Denmark diungkapkan jelas silsilah kerajaan. Ratu Margrethe II dapat melacak garis keturunannya kembali ke Raja Viking Gorm the Old dan Harald Bluetooth sejak saat ini, sehingga menjadikan monarki Denmark yang tertua di Eropa. Daerah yang sekarang dikenal sebagai Denmark memiliki kekayaan prasejarah, telah dihuni oleh beberapa budaya dan orang prasejarah selama sekitar 12.000 tahun, sejak akhir zaman es terakhir. Namun Denmark sudah lama berselisih dengan Swedia atas kendali Skanelandene dan dengan Jerman atas kendali Schleswig, sebuah wilayah Denmark, dan Holstein, sebuah wilayah Jerman. Akhirnya, Denmark kalah dalam konflik ini dan akhirnya menyerahkan Skaneland pertama ke Swedia dan kemudian Schleswig-Holstein ke Kekaisaran Jerman. Setelah penyerahan Norwegia akhirnya pada tahun 1814, Denmark mempertahankan kendali atas koloni Norwegia lama di Kepulauan Faroe, Greenland dan Islandia. Selama abad ke-20, Islandia memperoleh kemerdekaan, Greenland dan Faroe menjadi bagian integral dari kerajaan Denmark dan Schleswig Utara bersatu kembali dengan Denmark pada tahun 1920 setelah referendum. Selama Perang Dunia II, Denmark diduduki oleh Nazi Jerman, tetapi akhirnya dibebaskan oleh pasukan Inggris dari sekutu pada tahun 1945. Setelah itu Denmark bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB.
Setelah Perang Dunia II, dengan munculnya Perang Dingin berikutnya, Denmark dengan cepat bergabung dengan aliansi militer NATO sebagai anggota pendiri pada 1949. Antara abad ke-8 hingga 10, bangsa Denmark dikenal sebagai Viking. Bersama dengan orang Norwegia dan Swedia, mereka melakukan kolonisasi, berlomba dan berdagang di semua bagian Eropa. Pertama kali penjelajah Viking menemukan Islandia melalui kecelakaan pada abad ke-9, melalui jalur kepulauan Faroe dan akhirnya menemukan Finland, tanah anggur, yang kini juga dikenal sebagai Newfoundland. Selama beberapa waktu bangsa Viking juga menaklukkan bagian Inggris, yang dikenal sebagai Danelaw, Irlandia dan Prancis, memberi nama ke bagian Normandia di Prancis. Seperti yang ditegaskan oleh Batu Jelling, bangsa Denmark bersatu dan dikristenkan sekitar 965 oleh Harald Bluetooth, Raja Denmark kedua yang diakui. Melampaui abad pertengahan dan akhir, Raja Denmark menguasai Skaneland, Skane, Halland dan Blekinge, Estonia, Denmark, seperti Kadipaten Schleswig dan Holstein di wilayah Jerman Utara. Pada tahun 1397, Denmark memasuki persatuan Kalmar dengan Norwegia dan Swedia Finlandia. Negara ini hampir seluruhnya dihuni oleh etnis Denmark. Beberapa orang Faroe atau Greenlander setelah menetap di Denmark, meskipun status mereka sebagai warga negara Denmark. Sebagian kecil orang Jerman, di sisi lain telah lama berdiri dan berasimilasi secara substansial. Pada awal abad ke-21, etnis minoritas penting di negara ini termasuk Turki, Jerman, Polandia, Irak, Swedia, Norwegia, Bosnia, Muslim dari Bosnia dan Herzegovina, Iran, dan Somalia. Denmark atau Daneska adalah bahasa resminya. Ini terkait erat dengan bahasa Norwegia yang dengannya saling dimengerti, terutama dalam bentuk tertulis. Meskipun bahasa Skandinavia lainnya adalah kerabat dekat, mereka cukup berbeda untuk dipahami dengan mudah hanya oleh mereka yang berpendidikan atau berpengalaman. Banyak orang Denmark berpendidikan, di wilayah perkotaan mereka telah belajar berbicara bahasa kedua terutama bahasa Inggris. Bahasa Turki, Arab, Jerman, dan bahasa minoritas lainnya dituturkan oleh anggota berbagai kelompok etnis di negara itu. Sementara itu kebebasan beragama pada dasarnya adalah nilai yang tak tertandingi di Denmark. Gereja Katolik Roma dan sinagoga Yahudi telah lama ada di kota-kota besar, dan masjid pertama di negara itu dibangun pada 1967. Pada awal abad ke-21 Islam telah menjadi agama minoritas yang semakin penting dan sejumlah besar orang Denmark tidak beragama di semua. Namun demikian, sebagian besar orang Denmark tetap setidaknya secara nominal menjadi anggota gereja negara, Gereja Rakyat Lutheran Injili Denmark. Lutheranisme menggantikan Katolik Roma sebagai agama resmi negara itu pada tahun 1536, selama reformasi. Pada abad ke-19, pada saat Lutheranisme Denmark menjadi sangat formal dan ritualistik, sebuah gerakan revitalisasi yang dikenal sebagai Grundtvigianisme, mengilhami kesadaran baru akan kesadaran Kristiani. Pariwisata di Denmark adalah industri yang berkembang dan kontributor ekonomi utama. Pada 2018, wisatawan dari negara tetangga Denmark yaitu Jerman, Norwegia, dan Swedia menjadi mayoritas wisatawan asing. Tahun itu juga melihat 30 juta kedatangan internasional. Denmark memiliki pantai berpasir yang membentang panjang, menarik banyak turis di musim panas, dengan Jerman yang paling banyak dikunjungi turis asing. Turis Swedia dan Norwegia sering datang mengunjungi kota Copenhagen yang relatif ramai, sementara banyak pemuda Skandinavia datang untuk menikmati bir, anggur, dan minuman keras Denmark yang relatif murah dan mudah diakses. Sebagai kerajaan tertua di Eropa dan rumah Hans Christian Andersen, Denmark sering dipasarkan sebagai negara dongeng. Istilah ini begitu mendarah daging, sehingga masih digunakan dalam laporan berita internasional, terutama ketika berita bersifat bertentangan dengan citra, seperti kerusuhan Copenhagen atau kontroversi kartun Jyllands-Posten Muhammad. Denmark memiliki pariwisata outbound yang relatif besar, dengan Spanyol sebagai tujuan utama. Terhitung 14% dari semua menginap semalam di luar negeri selama 4 hari atau lebih pada 2013. Turki menempati peringkat sebagai tujuan utama di luar Eropa sebesar 7%. Mungkin ini tidak mengejutkan bagi sebagian orang, namun orang Denmark tampaknya merupakan salah satu orang yang paling banyak melakukan pergaulan bebas di planet ini. Menurut situs kumpul kebon Nordik Victoria Milan, perempuan dan laki-laki Denmark berada di peringkat keempat dari 15 negara yang disebutkan dalam survei tersebut.
Wanita Denmark lebih sering berhubungan kumpul kebo versi coblos apem secara bebas dengan kekasihnya, dan lebih sering berhubungan coblos apem dengan pasangannya, lebih rentan melakukan one night stand, lebih rentan tidur dengan beberapa pasangan dalam setahun, dan menggunakan lebih banyak waktu untuk menyenangkan pasangannya dibandingkan laki-laki, kata Sigurd Fedal, CEO Victoria Milan. Laki-laki di Denmark mungkin terangsang, tapi perempuanlah yang mendapat juara pertama dalam tarian tanpa celana. Survei menunjukkan bahwa perempuan Denmark memiliki rata-rata 4,31 pasangan kumpul kebo versi coblos apem secara bebas selama setahun terakhir, sedangkan laki-laki Denmark memiliki 4,01 pasangan kumpul kebo versi coblos apem secara bebas. Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa setidaknya seperempat pria dan wanita di Denmark berhubungan coblos apem secara bebas setidaknya 10 pasangan berbeda pada tahun lalu, sementara lebih dari sepertiganya mengatakan mereka melakukan hubungan coblos apem secara bebas satu malam setidaknya sekali dalam setahun. Hasilnya didasarkan pada tanggapan dari hampir 6.000 anggota Victoria Milan, jadi mungkin rata-rata tersebut sedikit dipengaruhi oleh fakta bahwa responden adalah anggota dari situs kumpul kebo. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.